Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delima Ayu Wulandari dengan NIM 1202174135, di mana saya berasal dari kelas SI 4105, di mana pada tugas ke-6 pada mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence kali ini akan membahas tentang rancangan arsitektur Data Warehouse. Nah, sebelum masuk ke rancangan arsitektur Data Warehouse-nya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu data warehouse. Jadi, teman-teman di sini data warehouse itu adalah basis data yang menyimpan data sekarang dan data masa lalu, yang dimana berasal dari berbagai sistem operasional dan sumber data lain, seperti sumber eksternal, yang menjadi perhatian penting bagi manajemen dalam organisasi dan ditunjukkan untuk keperluan analisis dan pelaporan manajemen dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, jadi data warehouse ini itu digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, bukan untuk melaksanakan pemrosesan transaksi. Nah, kemudian kita masuk ke kelebihan data warehouse. Jadi di sini kelebihan data warehouse itu yang pertama, data dari warehouse itu mengizinkan pebisnis untuk mengakses data penting dari berbagai sumber daya dalam satu tempat dengan cepat. Nah, yang kedua yaitu menyediakan informasi yang konsisten tentang berbagai kegiatan cross-functional dan mendukung query dan laporan ad hoc. Yang ketiga, yang membantu untuk terintegrasi dengan banyak sumber data dan mengurangi tekanan pada sistem produksi. Dan yang keempat, yaitu membantu menghemat waktu untuk menyelesaikan analisis dan laporan. Yang kelima, yang terakhir yaitu restrukturisasi dan integrasi mempermudah bisnis untuk analisis. Nah, selanjutnya, selain ada kelebihan dari data warehouse, di sisi lain ada yang namanya itu kekurangan data warehouse. Nah, jadi kekurangan data warehouse yang pertama itu adalah tidak ideal untuk data yang tidak terstruktur. Yang kedua, membuat dan mengimplementasikan datanya itu cukup membingungkan. Yang ketiga, penggunaan data warehouse ini bisa menjadi ketinggalan dengan tren terbaru. Yang keempat, sulit untuk membuat perubahan jenis data dan jangkauannya, skema sumber data, indeks, dan query. Dan yang kelima yaitu terlihat sangat mudah, tetapi kenyataannya itu data warehouse sangat kompleks untuk kebanyakan pengguna. Nah, selanjutnya di sini karakteristik data warehouse. Jadi, karakteristik data warehouse ini mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama ada berorientasi kepada subjek. Yang kedua, data yang dimilikinya itu harus terintegrasi. Yang ketiga, datanya itu disimpan bersifat tetap. Dan yang keempat, dibuat dengan rentang waktu tertentu. Nah, selanjutnya di sini untuk rancangan arsitektur yang saya ambil itu yaitu dari skema human research. Nah, dapat dilihat di sini untuk skema human research ini dia memiliki relasi setiap tabelnya itu, di mana pada skema human research ini dia memiliki 6 tabel. Yang pertama itu tabel department, tabel employee department history, tabel shift, tabel employee, tabel job candidate, dan tabel employee pay history. Nah, selanjutnya kita masuk ke rancangan arsitektur pada skema human research yang telah saya buat. Nah, ini adalah rancangan arsitektur pada skema human research yang telah saya buat, yang dimana di sini terdiri dari beberapa proses. Yang pertama itu proses data search. Jadi, apa itu data search? Data search ini adalah sumber utama di mana datanya itu berasal dalam pemrograman komputer. Nah, biasanya di data search ini dia bisa berupa database, dataset, spreadsheet, atau bahkan kode-kode datanya itu. Nah, di mana data source yang digunakan di sini itu adalah yang terdiri dari database yang terdiri dari skema human resource itu yang ini sesuai dengan tabel-tabel yang ada di data human resource ini. Nah, yang pertama di sini ada data search database department, database employee department history, database employee, database shift, database job candidate, dan database employee pay history. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan sumber datanya itu dari mana atau data source-nya itu berasal,
kita masuk ke proses back-end layer, di mana dalam layer back-end ini terdapat 3 proses yang harus dijalankan, yaitu yang pertama ETL proses. Nah, ETL itu adalah extraction, transformation, dan loading, di mana dalam mengelola data warehouse ini, proses ETL ini itu dia bertanggung jawab atas ekstraksi data, kemudian pembersihan datanya, dan penyesuaian datanya, dan berakhir pada proses loading data ke dalam si data warehouse-nya itu. Nah, jadi apa itu tujuan dari ETL proses ini? Tujuan dari proses ETL ini adalah untuk memasukkan data ke dalam si data warehouse-nya ini, di mana sumber datanya itu bisa berasal dari data internal atau data operasional atau eksternal suatu organisasi, atau bisa juga berasal dari data staging area. Nah, di mana kan dapat dilihat di sini, ETL prosesnya ini dia bisa berhubungan atau saling berhubungan dengan yang namanya itu adalah data staging area. Jadi, data staging area ini adalah database atau tempat penyimpanan intermediate yang berasal di antara data source dan data warehouse-nya ini. Nah, jadi data staging area-nya itu menyimpan data yang diekstrak dari data source yang mengalami modifikasi berturut-turut untuk akhirnya dimuat ke dalam data si warehouse-nya ini. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke proses layer data warehouse. Di mana di sini pada layer data warehouse ini terdapat sebuah data warehouse human resource, di mana dia ini disimpan terpusat dan mencakup data dari seluruh areanya itu, atau departemen dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap OLAP. Nah, jadi apa itu OLAP? OLAP ini adalah Online Analytical Processing, di mana dia ini adalah suatu metode khusus untuk melakukan analisis data terdapat pada media penyimpanan data dan membuat laporannya itu sesuai dengan keinginan si usernya itu. Kemudian di mana di sini dalam layer OLAP ini terdapat yang namanya itu adalah OLAP server. Jadi OLAP server ini itu dia menampilkan data dalam bentuk multidimensi yang bersumber dari si data warehouse-nya ini. Nah, jadi OLAP ini itu dia sebuah perangkat yang mampu menggunakan visualisasi data multidimensi untuk sejumlah data yang memungkinkan untuk menganalisis strategi informasi dengan mempercepat analisis. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam proses front-end layer. Jadi, di layer front-end ini terdapat alat-alat yang mempermudah pengguna untuk mengeksplorasi konten dari data warehouse. Nah, dapat dilihat di sini kita bisa menggunakan beberapa tools. Yang pertama ada tools OLAP. Jadi, si tools OLAP ini itu adalah alat yang memfasilitasi pengguna untuk mengeksplorasi konten dari data warehouse secara interaktif dengan formulasi query yang kompleks yang melibatkan datanya itu dalam jumlah besar. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan yang namanya itu adalah reporting tools. Jadi, reporting tools ini adalah alat membantu pengguna dalam manajemen laporan yang dapat dikeluarkan atau diolah menjadi paper-based report atau interactive web-based. Nah, kemudian yang tiga ada juga yang namanya itu adalah statistic tools. Jadi, statistic tools ini itu digunakan untuk menganalisa dan memvisualisasikan data cube menggunakan metode statistik. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya itu adalah data mining tools. Jadi, alat ini itu memungkinkan pengguna untuk menganalisa data agar memperoleh knowledge yang bernilai sebagai pattern dan trend. Dan ini adalah rancangan arsitektur pada skema human research yang saya buat. Apabila ada kesalahan penjelasan atau rancangannya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.